Halo bosku, jika kotoran murai batu sampean terpantau seperti ini, itu yang warnanya agak aneh itu, dan juga tubuhnya terpantau kurus seperti ini, awas. Murai batu Anda sedang dalam bahaya. Simak sampai akhir, kita akan kupas tuntas permasalahannya ya bosku, oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas masalah murai batu yang terindikasi terkena serangan cacing, bosku ya. Jadi sesuai judul di video kali ini kita akan bahas tentang murai batu cacingan ya bosku ya. Ketika burung murai batu kita cacingan atau terindikasi terinfeksi cacing, itu pasti kondisinya berbeda jauh dengan sebelumnya ya bosku ya. Banyak sekali ciri-ciri yang kita bisa amati ketika burung kita ini cacingan atau enggak sih, murai batu kita ini cacingan atau enggak sih. Yang pertama paling gampang itu kita bisa amati dari nafsu makan burung ya. Yang ketika normal misalkan burung kita biasanya makan jangkrik 7 ekor itu cepat dan lahap. Ketika burung kita kena cacingan itu pasti makannya lama dan kadang nggak dihabiskan ya bosku ya, padahal cuma 7 ekor. Yang mana ketika sebelumnya dulu mungkin waktu masih sehat, masih normal itu burung kita 7 ekor lahap mungkin 10 menit habis lah. Nah ini sekarang kok tiba-tiba burung kita nggak nafsu makan, jangkriknya cuma dimakan 3 ekor mungkin. Bahkan makan fur pun juga jarang-jarang ya. Terpantau kalau makan fur banyak atau enggak itu kan bisa dilihat dari kotoran si burung tadi ya bosku. Nah selain dari ciri-ciri nafsu makan yang berkurang, itu paling gampang kita amati dari postur tubuhnya ya. Seperti burung yang di video ini kita amati. Dari segi katurangan seharusnya burung ini posturnya itu besar dan bantet ya bosku ya. Karena tulangannya besar. Nah, tetapi burung ini terpantau sangat kurus ya. Ini nggak kita pegang pun kita sudah ketahuan kalau burung ini kurus. Kenapa demikian? Dari bulu dadanya saja sudah kelihatan ya, sudah seperti ini ya bosku ya. Bulu dadanya itu kurang jos-jos lah ya. Kalau kita pegang, kita tiup pasti nyilet, kelihatan tulang tengah dadanya itu pasti kelihatan. Nah, selain dari kurang nafsu makan, terus terpantau burungnya kurus, itu bisa juga diamati dari segi kotoran si burung tadi. Kalau kotorannya itu ada warna yang aneh, encer, dan biasanya kalau masih basah ya, maksudnya kalau kotorannya itu baru keluar itu agak ada lendir-lendirnya ya bosku. Tapi yang ini video ini kotoran yang tadi malam, karena ini tadi pagi sengaja nggak kita bersihkan dulu supaya bisa di share ke teman-teman, tapi kondisinya sudah kering makanya tampilannya seperti inilah kotorannya. Tapi kalau kotorannya baru jatuh, baru keluar dari burungnya itu ada lendirnya kayak macam kental gitu ya bos ya, kental bening campur seperti ini. Nah selain dari ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, biasanya saat burung terindikasi terinfeksi cacingan itu saat kesehariannya juga terpantau itu gelisah, sering ngembang bulu, sering mangap, sering gripi. Intinya nggak sat-set, nggak responsif dan nggak gacor pastinya karena burung kondisinya lagi nggak sehat. Nah ketika burung kita sudah terpantau ada ciri-ciri seperti itu, kita wajib melakukan penanganan cepat. Karena kalau kita biarkan terus-menerus, burung lama-kelamaan kondisinya akan semakin drop. Dan yang paling berbahaya adalah ketika kita tidak menyadari bahwa burung kita ini sedang cacingan, langsung kita ini memberikan rawatan harian seperti normal sedia kala, kita jemur kenceng misal, atau kita jemur sauna misal, atau kita umbar kepar misal. Nah ini yang repot, ini bisa-bisa berakibat fatal terhadap burung murai batu kita yang sedang cacingan. Karena kondisinya drop, kita kasih rawatan ekstra, rawatan yang intens, alhasil burung bukannya semakin membaik malah semakin parah.
Oke, kita langsung obati saja burung kita yang sedang cacingan. Nah, kali ini kita pakai obat cacing burung dari Novapet. Ya bos ya, ini Novapet ini bukan brand abal-abal karena sudah berpengalaman di ayam laga, merpati balap, dan ini mengeluarkan produk obat cacing atau anti cacing khusus burung ya bos ya. Ini produk originalnya seperti ini, ukurannya 25 mili, ada nomor izinnya, jadi bukan produk asal racik ya bos ya. Dan ini ada tanggal expirednya sampai 2028. Di belakang botol juga tertera petunjuk penggunaan ya bos ya. Jadi kita cukup teteskan 1 tetes saja ke cepuk minum burung. Nah, ini simple, kita nggak takut overdosis karena ini produk dikhususkan memang untuk burung kicauan, jadi nggak ngawur ya bos ya, nggak bakal overdosis asal kita pakai sesuai petunjuk penggunaan. Oke, kita langsung saja teteskan ke cepuk minum burung, 1 tetes saja, ingat jangan banyak-banyak nanti repot ya bos ya. Ini kita teteskan dulu, bentuknya seperti pasta ya bos ya, seperti odol. Nah itu terpantau 1 tetes saja cukup, nggak perlu banyak-banyak. Jadi ini 25 mili awet lah, ini bisa untuk banyak burung. Nah setelah kita teteskan ke cepuk minum burung, kita aduk-aduk. Ini mohon maaf kalau saya pakai tangan karena lagi nggak bawa cendok ya bos ya. Kita langsung saja aduk-aduk sampai cairannya tadi larut di air minum burung, karena tadi cairannya sedikit pasta atau sedikit kental ya bos ya. Kita aduk-aduk langsung nanti kita kasihkan ke burung kita. Kenapa saya merekomendasikan produk anti cacing dari Novapet ini? Karena ini produknya dikhususkan memang untuk burung ya bos ya, bukan obat cacing manusia, bukan obat cacing balita seperti yang sebelumnya sering saya pakai. Jadi yang ditakutkan karena mungkin suatu saat kita lagi apes, kalau kita ngasih obat ke burung kita dengan obat manusia, terus kita ngasihnya kebanyakan kan ya repot, pasti ada dampak negatifnya ya bos ya. Tetapi kalau kita pakai anti cacing burung dari Novapet ini kan memang produknya dikhususkan untuk burung berkicau, jadi nggak bakal overdosis lah kalau kita ngasihnya atau makainya itu sesuai petunjuk penggunaan yang ada di belakang botol ya bos ya. Ini kita pemberiannya itu saran saya setelah penjemuran. Jadi saat kita jemur burung kita itu jangan dikasih minum dulu ya bos ya, biar dia berjemur sebentar, habis jemur angin-anginkan baru kasih minum yang sudah kita tetesi anti cacing burung dari Novapet ini. Dan perlu jadi catatan juga, ketika kita ngasih obat-obatan seperti ini, pagi kita kasih, sore wajib kita ganti pakai air minum biasa lagi. Biasanya untuk teman-teman yang burungnya sedang cacingan atau mencegah burungnya supaya nggak cacingan, bisa link pembelian nanti akan saya sertakan di deskripsi. Jadi teman-teman langsung klik saja linknya untuk mendapatkan produk original dari Novapet. Karena Novapet selain obat cacing itu juga banyak produknya ya bos ya. Yang khusus burung itu ada sampo anti kutu, terus minyak ikan premium khusus burung yang model tetes yang sangat praktis, juga ada bio aroma yang untuk mendisinfektan kandang atau sangkar burung kicauan sampean. Jadi nanti linknya saya sertakan semuanya di deskripsi saja supaya sampean bisa mendapatkan produk yang original. Jadi bukan produk yang bajakan ya, bahaya kalau buat burung kesayangan kita kasih barang bajakan itu agak beresiko tinggi ya. Nah, ketika burung kita kondisinya sedang cacingan seperti ini, juga usahakan kita rawatannya itu jangan terlalu ekstrim ya bos ya. Jemur pun kita jemur boleh cuman sebentar saja, sekedar untuk menghangatkan tubuh burung 10 menit atau 15 menit. Karena saat burung kita mengalami cacingan seperti ini itu kondisinya sangat drop, nggak seperti burung pada saat normal. Kalau burung normal jemur setengah jam 1 jam sih masih oke, bisa mempercepat metabolisme dia. Tetapi kalau burung kita lagi cacingan, kita jemur 1 jam sampai 1,5 jam misal, atau bahkan sampai 2 jam, ya bisa bablas ya bos ya. Karena saat burung cacingan itu kondisinya sedang drop, itu perlu diingat-ingat juga. Jadi selain dari penjemuran yang nggak boleh terlalu ekstrim, supaya untuk mencegah burung kita nggak cacingan ini, kita juga wajib menjaga kebersihan sangkar, utamanya karpet,
cepuk minum, cepuk makan itu juga wajib kita jaga kebersihannya. Kualitas EF-nya itu yang paling sering penyebab burung cacingan itu EF yang kurang bagus kualitasnya, mungkin jangkriknya kotor atau bagaimana ya bos. Jadi itu perlu kita perhatikan. Jadi burung kita tetap sehat, nggak cacingan. Kalau untuk pencegahan itu bisa dilakukan ya sebulan sekali lah obat cacing seperti ini. Tetapi kalau untuk pengobatan bisa dilakukan lebih sering ya, misal seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali itu boleh. Tapi kalau sudah parah mungkin itu bisa diberikan seminggu 2 kali. Untuk teman-teman, saya rekomendasikan produk anti cacing burung dari Novapet ini karena memang produk ini dikhususkan untuk burung berkicau. Jadi kita nggak khawatir lah ya. Yang sebelumnya yang sering pakai obat cacing manusia yang diberikan untuk burung atau obat cacing balita yang diberikan untuk burung itu kan agak riskan dan beresiko kalau misal burung kita itu overdosis, karena dosis manusia dengan dosis burung itu beratus-ratus kali lipat ya bosku ya. Jadi kita pakai produk ini saja yang lebih aman. Kita linknya taruh di deskripsi saja. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Raja Masteran Channel. Saya Raja Masteran Channel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.